Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan calon ASN, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kawan-kawan, bagaimana? Sudah siapkah menuju ujian SKB nantinya? Nah, pada video kali ini kita akan mempersiapkan ujian SKB. Kita akan membahas mengenai kisi-kisi dan materi SKB dari Formasi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. Yang mana kisi-kisi ini berdasarkan Permenpan RB tahun 2019. Materi ini mencakup seluruh instansi, baik itu instansi daerah maupun kementerian. Jadi, kawan-kawan bisa mengambil referensi ini sebagai bahan pokok dalam belajarnya. Nah, kawan-kawan, ini adalah kisi-kisinya. Mari kita lihat kisi-kisinya terlebih dahulu. Untuk Formasi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sendiri memiliki 25 kisi-kisi, mulai dari jenis OPT, komoditas perkebunan, sampai dengan Kelembagaan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan atau POPT. Nah, kawan-kawan, jumlah kisi-kisinya adalah 25. Untuk pembahasan pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kisi-kisi yang pertama, yaitu jenis OPT komoditas perkebunan. Jadi, saya akan buatkan videonya secara bertahap, agar menjaga durasi yang tidak terlalu panjang nantinya. Next video, saya akan membahas dari materi lainnya, yang kemungkinan akan muncul saat SKB nanti. Nah, langsung saja materi yang pertama, jenis OPT komoditas perkebunan. Sebelum kita mengetahui jenis OPT, kita harus tahu dulu apa itu OPT. OPT atau kepanjangannya organisme pengganggu tanaman adalah semua organisme yang mempunyai potensi menimbulkan kerusakan ekonomis atau gangguan pada tanaman budidaya. Nah, apa-apa saja golongan dari OPT? Yang pertama itu adalah hama. Apa itu hama? Hama adalah segala jenis hewan yang menyebabkan kerusakan terhadap tanaman sehingga menimbulkan kerugian ekonomis. Artinya, dapat menimbulkan kerugian baik dari sektor penyedia bahan tanaman maupun sektor eksternal seperti pemupukan. Yang kedua yaitu penyebab penyakit atau patogen. Apa itu penyebab penyakit? Penyebab penyakit adalah semua makhluk mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Apa-apa saja patogen? Antara lain seperti bakteri, jamur, virus, dan nematoda. Nah, kawan-kawan, biasanya patogen ini menyerang bagian fisiologi tanaman. Jadi, apabila tanaman terserang patogen, hanya mendapatkan gejalanya saja pada tanaman. Nah, lanjut yang ketiga, yaitu gulma. Apa itu gulma? Gulma adalah segala jenis tumbuhan yang hidup di sekitar pertanaman yang hidupnya menjadi pesaing dengan tanaman utama. Biasanya gulma menyerap unsur hara yang berada dekat dengan pertanaman utama. Nah, kawan-kawan, ketiga jenis OPT ini dapat merugikan dalam segi hal ekonomis. Nah, setelah kita tahu apa itu OPT, lanjut ke komoditas tanaman perkebunan. Karena ini mencakup sebagai kisi-kisi yang pertama tadi. Nah, apa itu komoditas perkebunan? Yaitu segala jenis tanaman perkebunan yang diupayakan dalam skala luas, baik itu dalam 10 hektar, ratusan hektar, maupun ribuan hektar. Nah, apa-apa saja contoh komoditas perkebunan tersebut? Yaitu ada kelapa, kopi, teh, karet, kakao, tembakau, cengkeh. Nah, kawan-kawan, ini adalah contoh komoditas perkebunan yang sering muncul saat SKB. Ada juga komoditas yang lain seperti kelapa sawit, tebu, dan karet. Nah, kawan-kawan, ini merupakan pengertian komoditas perkebunan dan contoh-contohnya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai OPT pada komoditas perkebunan. Nah, mari kita lihat apa-apa saja jenis OPT dalam komoditas perkebunan.
komoditas perkebunan pertama yaitu kelapa. Nah, apa-apa saja hamanya? Hamanya seperti Oryctes sp atau yang bisa kita sebut kumbang tanduk. Yang kedua yaitu Brontispa sp atau biasa kita sebut kumbang kelapa. Yang ketiga Artona sp, seperti berupa ngengat yang mana fase larvanya yang akan menyebabkan kerusakan pada tanaman, khususnya pada daun kelapa. Nah, selanjutnya penyakit pada tanaman kelapa yang umum ditemukan yaitu Phytophthora palmivora, penyebab penyakit busuk buah pada kelapa. Nah, kawan-kawan, ini adalah hama dan penyakit dari tanaman kelapa. Nah, bisa kita lihat bahwa hama dan penyakit ini merupakan hama dan penyakit utama pada tanaman kelapa. Nah, lanjut untuk tanaman kopi. Hama yang sering muncul pada tanaman kopi yaitu Hypotenenus hampai atau yang biasa kita sebut PBKO atau penggerek batang kopi. Yang kedua yaitu Planococcus citri atau yang biasa kita sebut kutu putih. Nah, yang ketiga yaitu Coccus viridis atau kutu hijau. Nah, kawan-kawan, ini adalah bentuk dari hama ini. Nah, untuk penyakit pada tanaman kopi yaitu Himilea fastratex atau yang biasa kita sebut bercak pada daun kopi. Nah, ini adalah sejenis jamur penyebab penyakit bercak pada daun kopi. Semua ini merupakan hama dan penyakit utama pada tanaman kopi. Nah, lanjut pada tanaman kakao. Untuk hama, tanaman kakao memiliki hama yang pertama yaitu Conopomorpha cramerella atau yang biasa kita sebut PBK. Yang kedua yaitu Helopeltis sp, penghisap buah kakao yang menyerang bagian buah dari kakao. Nah, ini adalah contoh hama utama pada kakao. Mari kita lihat penyakitnya. Untuk penyakit, yang pertama yaitu Ceratobasidium theobrome atau yang biasa kita sebut Vascular Streak Dieback atau VSD. Yang kedua yaitu Phytophthora palmivora atau BBK, penyebab penyakit busuk buah pada kakao. Nah, kawan-kawan, ini adalah contoh hama dan penyakit utama pada tanaman kakao. Nah, kawan-kawan, ini adalah jenis hama pada komoditas perkebunan yang sering eksis. Kemungkinan akan muncul pada soal SKB nantinya. Untuk tanaman teh, karet, tembakau, dan cengkeh, dapat kawan-kawan pelajari sendiri karena kemungkinan juga akan muncul seperti apa hama dan penyakitnya pada tanaman ini. Nah, kawan-kawan, itulah sedikit gambaran materi mengenai kisi-kisi SKB dan materi untuk formasi pengendali organisme pengganggu tanaman. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.